Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Tere hari ini. Sudah siap kan tentang hari ini materi apa yang akan Ibu sampaikan? Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas di akhir pertemuan kita. Apa ayo tugasnya? Ayo dibuka lagi bukunya, dipersiapkan dulu, dipersiapkan buku paketnya, dipersiapkan buku tulisnya. Materi hari ini sebelum Ibu sampaikan intinya, Ibu akan sampaikan judulnya. Judulnya adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau minggu lalu kita sudah mengetahui, oh Pancasila itu sudah ada dari masa ke masa setelah awal kemerdekaan. Ya. Sekarang nilai-nilainya lah yang kita angkat untuk kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila juga sesuai dengan perkembangan zaman. Apa itu nilai-nilai dasar Pancasila yang sesuai perkembangan zaman? Yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam artian, nilai-nilai Pancasila tidak tetap seperti itu. Jadi kalau masyarakat Indonesia sekarang dengan yang tahun masa Orde Baru pasti juga berbeda. Dan nilai Pancasila mengikuti perkembangan zaman masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Jadi kalau masa sekarang dengan masa Orde Baru pasti berbeda. Sedangkan nilai Pancasila juga mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Apa itu ideologi bersifat terbuka? Ada yang tahu anak-anak? Pasti sudah tahu semua ya. Kan di buku paket juga menambahkan dari pemahaman yang Ibu tambahkan hari ini. Ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Loh, Bu Tere, jati diri itu apa ya? Jati diri yang dimaksud di sini, Indonesia diharapkan tidak menghilangkan ciri khasnya, di mana Indonesia itu terdapat banyak budaya, banyak bangsa, banyak bahasa. Bangsa di sini yang Ibu maksud adalah suku. Ayo, ada yang tahu berapa suku di Indonesia? Pasti kalian lebih tahu. Ada di pemikiran yang selama ini kita tahu, ada suku Batak, ada suku Jawa, suku Sunda. Jadi dari suku-suku itu tadi, dari bahasa itu tadi, Indonesia mengalami perkembangan zaman. Nilai Pancasila pun juga mengalami perkembangan nilainya. Namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai dasar yang dimiliki nilai-nilai Pancasila. Fungsi ideologi itu sendiri antara lain adalah menjalin pedoman bagi individu masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, dari fungsi ideologi itu kita dapat mengetahui kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan jati diri Pancasila itu sendiri. Jadi anak-anak, diharapkan Pancasila itu tetap berpijak pada nilai-nilai dasarnya. Meskipun kehidupan masyarakat terus berubah, teknologi terus berkembang. Namun pada akhirnya nilai-nilai Pancasila tetap mengikuti perkembangan manusia untuk menghadapi kemajuan bangsa itu sendiri. Dalam Pancasila bersifat ideologi terbuka, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri sebagai ideologi terbuka, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Apa itu nilai dasar? Kalau kita mengingat kata dasar, berarti itu yang paling bawah sendiri. Berarti diharapkan nilai Pancasila menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia, menjadi cerminan bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku sehari-hari. Paham ya tentang nilai dasar? Yang kedua adalah nilai instrumental.
Kalau kalian ingat kata instrumental, berarti kita ingat menjadi alat. Instrumental di sini diharapkan Pancasila menjadi alat yang kedepannya berupa peraturan, di mana masyarakat mengikuti peraturan tersebut untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian, Pancasila menjadi nilai praktis. Nilai praktis di sini merupakan kelanjutan dari nilai instrumental, di mana Pancasila menjadi nilai-nilai yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Pasti kalian bingung kan dengan 3 bahasa ini? Kita bahas bersama-sama yuk. Pancasila dalam dimensi idealistis diharapkan menjadi motivasi, dukungan bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku sehari-hari di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, dimensi normatif diharapkan Pancasila menjadi dasar bagi segala peraturan di negara Indonesia, terutama dalam menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan makmur. Yang terakhir adalah dimensi realistis. Diharapkan Pancasila menjadi nilai yang nyata, nilai yang benar-benar terjadi dalam keseharian masyarakat berperilaku terhadap sesama. Kita masuk ke materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau Ibu ingin memudahkan pemahaman kalian, biasanya kalau kita mengingat berbagai bidang kehidupan, Ibu selalu memberikan singkatan IPOLEK Sosbudhankam. Kalau I, ya, I tadi kita sudah bahas di awal, yaitu ideologi. Ideologi berarti Pancasila menjadi ide, gagasan, pandangan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan berbangsa dan bernegara. Po, apa itu po? Politik. Berarti nilai-nilai Pancasila juga ada dan hadir dalam kehidupan bidang politik di negara Indonesia. Polek, kalau pol tadi kan ikut L-nya ikut politik. Ekonomi. Diharapkan ekonomi di Indonesia juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah IPOLEK Sosbud. Itu selalu berhubungan sosial dan budaya. Diharapkan juga nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Yang terakhir, Hankam, pertahanan dan keamanan. Dalam kesehariannya bagi pertahanan dan keamanan juga membuat rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Kita bahas yang pertama, tadi yang pertama ideologi sudah, yang kedua adalah politik. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Ada yang tahu lembaga negara itu apa saja? Presiden. Benar sekali anak-anak. Kemudian, ya, MPR. Yang lain, ada yang bisa jawab? MA, MK, KY. Kemudian DPR? Ya, DPR. Gubernur, wali kota, hingga sampai tingkat RT dan RW. Nah, setelah itu tadi kan pembahasan tentang lembaga negara. Jadi sekalian sedikit mengingat kembali pelajaran sewaktu kelas 2 SMP. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat juga pada sistem hukum. Hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bahasa lainnya, kalau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu sebagai dasar hukum. Apa perbedaannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, anak-anak? Kalau Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum dasar. Hukum dasar di sini hanya bagi peraturan tertulis. Sedangkan Pancasila sebagai dasar hukum bagi peraturan atau hukum tertulis dan tidak tertulis.
tulis. Kembali mengingat ya, kita pelajaran kelas 2, semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah arti dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang selanjutnya, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila. Ini masih dalam bidang politik yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Ada yang tahu musyawarah mufakat sila berapa? Benar sekali, sila keempat. Karena di Indonesia satu-satunya negara yang menjunjung nilai musyawarah mufakat, berbeda dengan negara lain. Disitulah keunikan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dalam bidang ekonomi, perwujudan nilai-nilai Pancasila diharapkan sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ada yang tahu? Ayo dibuka dulu pasal 33. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ibu di sini memberikan poin yang penting dalam pasal 33. Diharapkan ekonomi di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, semua seimbang. Di dalam asas kekeluargaan ini juga cabang-cabang produksi negara masih diawasi oleh pemerintah pusat. Nanti kalau memang ada yang kurang, kalian catat di buku, tulis apa saja yang terkandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut dalam bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia. Kalau kita biasanya menyebutnya itu sikap toleransi. Ada ya di kehidupan atau di lingkungan rumahmu sikap toleransi. Misalnya kita punya tetangga yang berbeda agama. Pada hari besarnya kita menghargai. Yang Islam, misalnya hari besar agama Kristen, kita turut membantu keamanan. Yang Kristen dan Buddha saat sholat Id, bagi beragama Islam kita juga turut membantu keamanan, tidak membuat keributan. Yang kedua, pelestarian keragaman budaya Indonesia. Kalian sudah mengenal apa saja keragaman budaya Indonesia? Ada tarian, ada nyanyian, dan ibu harapkan kalian mau mengenal budaya-budaya Indonesia. Kalau yang biasanya ibu dengar itu sering orang luar negeri datang ke Indonesia untuk mengenal budaya orang Indonesia. Kalian jangan mau kalah. Kalian juga harus bisa, bahkan bila perlu, tampil di mata dunia mengenalkan keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, dan yang terakhir, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Modernisasi yang di sini ibu garis bawahi, kita tidak serta-merta mengenal budaya luar tanpa menyaring. Tetap kita menyaringnya dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kenapa anak-anak? Kalau kita tidak menyaring dengan nilai-nilai Pancasila, kita perlahan akan melupakan budaya negara Indonesia kita sendiri. Oke? Nah, kemudian selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kalau pasal 27 ayat 3, nanti itu kalian cari sendiri dan tulis di buku tulis. Yang ibu akan bahas adalah pasal 30 ayat 1. Ada yang tahu pasal 30 ayat 1? Ya, benar sekali. Setiap warga negara wajib melakukan upaya
dalam mempertahankan keamanan negara. Kalau bahasa kerennya itu NKRI harga mati. Jadi kalian juga sudah berhak menjadi, ikut turut dalam pembelaan negara. Rakyat itu menjadi komponen cadangan, di mana komponen utamanya adalah aparatur sipil negara, yaitu polisi dan TNI. Ibu harapkan tidak hanya ibu saja yang di sini mengenal Pancasila sampai dengan nilai-nilai di dalam bidangnya masing-masing, kalian juga perlahan memperbarui pemahaman kalian tentang nilai-nilai Pancasila. Apalagi dari SD hingga SMP, yang sebentar lagi kalian akan menginjak jenjang SMA, kalian sudah mengenal apa itu Pancasila, terutama nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Gue harapkan yang terbaik buat kalian dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Gue akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.